Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarak. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qala fi ba'di hadisihi khairul biqa masajiduha al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim ulama, para asatid wal asatidah, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Dari lubuk hati kita yang sangat dalam, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini telah menganugerahkan sesuatu yang sangat-sangat besar, mengalahkan besarnya dunia beserta isinya. Anugerah apakah itu? Anugerah hidayatut taufik. Anugerah hidayatut taufik, itu ngajinya kayak begitu. Karena hidayah itu terbagi kepada 5 bagian sesuai dengan tingkatannya. Yang pertama, hidayah yang disebut dengan hidayatul ilhami. Yang kedua yang disebut dengan hidayatul hissi. Yang ketiga yang disebut dengan hidayatul aqli. Yang keempat yang disebut dengan hidayatul dini. Dan yang kelima, tidak ada lagi yang keenam dari kitab manapun, yang disebut dengan hidayatul taufiki. Orang yang mendapatkan hidayatul dini itu adalah orang yang baik, orang yang memahami tentang agama. Akan tetapi orang yang mendapatkan hidayatut taufiki jauh lebih baik ketimbang orang yang mendapatkan hidayatud dini. Karena setiap orang yang mendapatkan hidayatud din belum tentu dapat mengamalkan apa yang ia tahu. Akan tetapi mendapatkan hidayatul taufik, pasti ia tahu terhadap bahwa ini hak, ini batil, ini benar, ini salah. Kemudian ia dapat melaksanakan yang benar itu dan melaksanakan yang hak itu. Kemudian ia menjauhi yang batil itu dan menjauhi yang salah itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita dalam posisi mendapatkan hidayatut taufik. Dengan hidayatut taufik tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk melangkahkan kedua belah kaki kita, melanggangkan kedua belah tangan kita, menghadapkan jiwa dan raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki berada dalam satu tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lain, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 14,5 abad yang silam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, khairul biqa masajiduha. Sebaik-baik tempat adalah setiap masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis yang lain,
ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Sebaik-baik negara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di dalam negara itu, dalam kampung itu ada masjid. Artinya masjid ini tempat yang paling diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu harapan kita, mudah-mudahan kita pulang dari sini Allah Subhanahu wa taala menularkan kepada kita keagungan kemuliaan masjid. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Duduk dalam majelis yang sangat besar. Tidak ada majelis yang mengalahkan besarnya di mana Allah Subhanahu wa taala dudukkan di dalam majelis ini. Majelis apakah itu? Majelis ilmu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin wa muslimatin." Mencari ilmu itu faridatun, bukan fardun. Di dalam satu kaidah lughah al-arabiyah dinyatakan ziyadatul harfi tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya huruf menunjukkan akan bertambahnya makna. Salat itu fardun, zakat fardun, saum Ramadan fardun, bahkan ibadah haji sekalipun adalah fardun. Akan tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tholabul ilmi, duduk di dalam majlis yang semacam ini bukan fardun, akan tetapi faridotun. Apa itu faridotun? Faridotun adalah lebih fardu. Artinya lebih fardu dari sholat, lebih fardu dari zakat, lebih fardu dari saum Ramadan, bahkan lebih fardu daripada ibadah haji sekalipun. Kenapa mencari ilmu menjadi lebih fardu dari sholat, lebih fardu dari zakat, lebih fardu daripada saum Ramadan, bahkan lebih fardu daripada ibadah haji sekalipun? Karena sholat, zakat, puasa dan ibadah haji bila tidak memakai ilmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima. Syekh Ibnu Ruslan menyampaikan dalam kitabnya, saya karena ngajinya dulu dengan ayah saya pakai bahasa Sunda, walaupun syairnya ini bahasa Arab tapi lagunya lagu Sunda. Fakuluman bigweri ilmin ya malu a'maluhu mardudatun latuk balu sahajalma beramal jeung ilmuna maka tangtu amalna ditolak teu diterima. Ngerti nggak bahasa Sunda? Kalau ada yang nggak ngerti salah, nggak kawin sama orang Sunda. Barang siapa yang beramal tidak dengan ilmunya, maka amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima. Oleh karenanya mencari ilmu kedudukannya lewat hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih fardu dari salat, lebih fardu dari zakat, lebih fardu daripada saum Ramadan, bahkan lebih fardu daripada ibadah haji sekalipun. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Oleh karena kewajibannya lebih fardu dari salat, dari zakat, dari puasa dan ibadah haji, maka pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mencari ilmu
lebih besar daripada pahala sholat, lebih besar daripada pahala zakat, lebih besar daripada pahala saum Ramadan, bahkan lebih besar daripada pahala ibadah haji sekalipun. Bapak Ibu sekalian, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah hafal hadisnya. Dalam kitab Tanqihul Qaul dijelaskan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya, tiada lain dan tiada bukan semata-mata untuk mencari ilmu. Seperti kita pada malam hari ini telah keluar kita dari rumah kita masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, fahuwa fi sabilillah. Apa sarah fahuwa fi sabilillah itu? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita melangkahkan kaki yang pertama, seolah-olah kita jihad fi sabilillah. Artinya kita memakai baju perang, kita membawa pedang, kita membawa tombak, membawa panah, kemudian kita naik kuda, kuda dipecut, dipacu, lari ke medan perang, bertempur dengan musuh-musuh Allah. Ini nyebut orang kafir sekarang tidak boleh, bisa diborgol. Bertempur dengan non-muslim, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan besar kepada kita sekalian, kalau mati apa namanya? Mati apa namanya? Mati apa namanya? Kalau mati adalah mati syahid. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mati syahid tidak usah diganti pakaiannya dengan kain kafan. Karena tidak ada baju dan pakaian yang paling suci, paling bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengalahkan baju pakaian yang dipakai mati syahid. Orang yang mati syahid tidak usah dimandikan. Karena tidak ada badan yang paling suci, paling bersih mengalahkan badan yang dipakai mati syahid. Bahkan orang yang mati syahid tidak usah disolatkan. Sebentar kita selesaikan ini makna hadis. Tidak usah disolatkan, langsung kubur, maka Allah Subhanahu wa taala telah merindukan kedatangannya dan surga telah merindukan kedatangannya. Ini baru satu hadis. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin bertanya siapa mereka yang sedang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala kedatangannya, siapa mereka yang sedang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala kedatangannya, jawabannya kita yang duduk dalam majelis ini. Kalau tidak percaya silahkan mati sekarang. Pasti kalau mati kita dirindukan Allah dan dirindukan oleh surganya. Karena waktu yang membatasi kita, kita teruskan di dalam acara berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.